Pada abad ke-16, di sebuah desa yang subur namun penuh intrik, hiduplah seorang tabib sakti bernama Mbah Wira. Ia dicintai rakyat, dihormati sebagai penyembuh, tetapi kebesarannya menimbulkan iri di hati sang kepala desa, Ki Karsa. Ketika hasrat berkuasa mengalahkan kebajikan, pengkhianatan pun terjadi. Mbah Wira difitnah, dituduh sebagai dukun santet, lalu dikubur hidup-hidup di hutan terlarang. Tapi dendam tidak mati bersama jasad. Di bawah cahaya bulan, seseorang memanggilnya kembali. Dan inilah sebuah sejarah pocong yang mungkin kalian baru dengar. Warga berkerumun di pasar desa. Mbah Wira tengah mengobati seorang anak kecil yang sakit parah. Dengan ramuan dan doa, anak itu pulih seketika. Tepuk tangan menggema, kecuali dari satu orang. Ki Karsa berbisik pada pengikutnya. Jika ia terus berkuasa di hati rakyat, aku tak akan pernah memiliki kendali penuh. Apa rencana Ki Karsa? Ki Karsa tersenyum licik. Orang-orang hanya butuh sedikit ketakutan untuk melupakan kebaikan. Dalam hitungan hari, rumor menyebar, Mbah Wira disebut-sebut menggunakan ilmu hitam. Di bawah langit gelap, Mbah Wira diikat dan diseret ke dalam hutan. Ki Karsa berdiri di atas lubang kubur yang telah disiapkan. Dengan ini, desa akan terbebas dari kegelapan. Tak ada perlawanan, hanya senyum tipis dari bibir Mbah Wira sebelum tubuhnya dilempar ke dalam lubang. Mbah Wira dengan suara dingin, Karsa, kau akan tahu bahwa kematian bukan akhir. Tanah ditimbun, suara napas terakhir teredam. Desa pun merasa aman, tapi hanya untuk sementara. Beberapa bulan setelah kematian Mbah Wira, seorang wanita berpakaian hitam duduk di depan sesajen. Dupa mengepul, darah ayam mengalir. Nilara berbisik, Sukma yang tertahan, bangkitlah. Pengikat dendam Sukma memanggilmu. Tanah makam bergetar. Dari dalam bumi, sesosok tubuh terbungkus kain kafan mulai muncul. Pocong Mbah Wira telah kembali. Teror 7 hari Mbah Wira dimulai hari pertama. Tok, tok, tok. Sebuah rumah diketuk 3 kali. Tak ada siapapun, malam semakin dingin. Korban, seorang petani ditemukan membeku di ladangnya, matanya terbuka lebar dalam ketakutan. Hari kedua, tok, tok, tok. Suara langkah menyeret terdengar di sekitar rumah kepala desa. Korban, seorang penjaga rumah Ki Karsa, tubuhnya menghitam dan membusuk seperti telah mati berhari-hari. Hari ketiga, ke-6, teror semakin menjadi. Warga ketakutan meninggalkan desa, hanya Ki Karsa yang bertahan. Korban, para pengikut Ki Karsa mati satu persatu dengan cara mengerikan. Malam ke-7, langit gelap tanpa bintang. Desa yang dulu ramai kini sunyi mencekam, hanya tersisa satu rumah yang masih berdiri, rumah Ki Karsa. Angin berhembus membawa bau anyir kematian. Di dalam rumah, Ki Karsa duduk bersila di tengah ruangan, matanya tajam menatap bara dupa yang masih menyala. Mbah Wira berbisik dingin. Bukankah kau ingin mengusirku, Karsa? Ki Karsa berbicara lirih, suara serak penuh ketegangan. Jadi kau tetap datang, Mbah Wira? Aku sudah menunggumu. Di luar, suara kain terseret perlahan, udara mendadak menjadi dingin. Ki Karsa menggenggam keris saktinya erat. Pintu yang tertutup rapat mulai bergetar. Lalu, berak. Pintu terlempar terbuka. Di ambang pintu, sosok pocong Mbah Wira berdiri dengan mata hitam kosong, tubuhnya berlumuran tanah kuburan. Pocong Mbah Wira berbisik dengan suara bergaung, tidak manusiawi. 7 hari, nyawamu sudah jatuh tempo, Ki Karsa. Ki Karsa mengeraskan suara berusaha menutupi ketakutannya. Aku tidak takut padamu. Kau sudah mati, Mbah Wira. Aku yang menentukan takdir, bukan kau. Ki Karsa melompat ke depan, mengayunkan kerisnya. Pisau itu berkilat, melesat ke arah pocong Mbah Wira.
Tapi sebelum mengenai tubuhnya, pisau itu berhenti di udara, melayang, bergetar hebat sebelum berbalik mengarah ke Ki Karsa sendiri. Ki Karsa terkejut melompat ke samping menghindari senjatanya sendiri yang hampir menusuknya. Tidak mungkin. Aku kebal. Aku punya ajian rawa ronte. Aku tak bisa mati. Pocong Mbah Wira melayang mendekat, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Ia membuka mulutnya perlahan, lalu dari bibirnya yang menghitam menetes cairan hijau kental. Ludah pocong. Ki Karsa menatap cairan itu dengan ketakutan. Pocong Mbah Wira, suara berbisik tajam dingin. Kau pikir ajianmu bisa melawan kematian yang sesungguhnya? Tiba-tiba, ludah pocong itu menetes ke lantai dan langsung melelehkan kayu di bawahnya. Ki Karsa mencoba bergerak mundur, tapi terlambat. Pocong Mbah Wira menggerakkan kepalanya, meludahkan cairan itu tepat ke wajah Ki Karsa. Ki Karsa menjerit kesakitan, tubuhnya berasap, kulitnya meleleh seperti lilin terkena api. Ia meronta, tangannya mencakar udara, tapi kekuatan pocong terlalu besar. Tidak, ini tidak mungkin. Tubuh Ki Karsa semakin meleleh, tulang-tulangnya mencuat dari daging yang luruh. Suara jeritannya perlahan mereda, hanya tersisa asap dan bau daging terbakar. Kini hanya ada genangan hitam di lantai, bekas tubuh seseorang yang pernah merasa tak terkalahkan. Pocong Mbah Wira berdiri diam, menatap sisa-sisa Ki Karsa. Suara bisikannya menggema di udara sebelum tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Pocong Mbah Wira berbisik pelan, dingin dan penuh kepastian. Dosa alunas. Lilin-lilin di rumah Ki Karsa padam seketika. Angin berhembus kencang, membawa bau kematian. Teror 7 hari telah berakhir, tapi malam itu, desa tetap sunyi, karena tak ada lagi manusia yang tersisa. Malam yang pekat. Di tepi hutan, sebuah pondok rayot berdiri di bawah pohon beringin tua. Lilin-lilin redup menyala di sudut ruangan, membentuk bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Di dalamnya, Nyi Lara duduk bersimpuh, matanya tajam menatap ke depan. Ia sudah menunggu. Suara angin mendesir pelan, membawa aroma tanah basah dan kemenyan. Tiba-tiba, udara di dalam pondok menjadi dingin. Lalu, dari kegelapan sosok pocong Mbah Wira muncul. Tubuhnya masih terbungkus kain kafan yang lusuh, namun sorot matanya tajam penuh maksud. Pocong Mbah Wira, suara berbisik dalam dan bergaung. Nyai Lara, saatnya telah tiba. Nyi Lara tersenyum tipis menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Aku tahu kau akan datang. Mbah Wira, aku sudah siap melepaskan tali itu agar kau bebas. Nyi Lara merangkak mendekat, tangannya terulur ke atas, bersiap melepaskan tali pocong di kepala Mbah Wira. Namun sebelum jemarinya menyentuh, tiba-tiba, pocong Mbah Wira, suara keras, tajam. Jangan gunakan tanganmu. Nyi Lara terkejut menatap Mbah Wira dengan bingung. Lalu, bagaimana caranya? Pocong Mbah Wira mendekat perlahan, kain kafannya berdesir di tanah. Suaranya terdengar semakin menyeramkan, berbisik langsung ke telinga Nyi Lara. Gunakan gigimu. Hanya dengan itu, kau bisa mendapatkan kekuatanku. Dengan tali ini, kau akan mampu mengikat hati manusia, menarik rezeki, dan memanggilku kapan saja kau butuhkan. Nyi Lara terdiam sejenak. Matanya berkilat penuh ambisi. Ia tahu ini adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi. Tanpa ragu, ia mendekatkan wajahnya ke kepala pocong Mbah Wira, lalu dengan perlahan menggigit tali pocong yang mengikat kepala sosok itu. Tali yang kaku dan berbau anyir itu terasa di giginya, namun ia tetap menariknya perlahan, semakin kuat hingga akhirnya tali itu terlepas dengan satu hentakan. Seketika, angin kencang bertiup di dalam pondok.
Lilin-lilin padam serentak, hanya menyisakan kegelapan. Dari tubuh pocong Mbah Wira, keluar kabut hitam pekat yang berputar-putar mengelilingi Nyi Lara, meresap ke dalam tubuhnya. Matanya mendadak berubah menjadi hitam pekat seperti kegelapan malam. Saat kabut menghilang, pocong Mbah Wira menatap Nyi Lara untuk terakhir kalinya. Wajahnya yang kini terlihat utuh masih menyiratkan kengerian, namun juga kepuasan. Kini, kau pemilik tali ini. Gunakan dengan bijak, atau kau akan menyesal. Hening. Nyi Lara menggenggam tali pocong itu erat. Senyum licik tersungging di bibirnya. Dengan langkah perlahan, ia berjalan keluar dari pondok, meninggalkan desa yang kini sudah menjadi tempat kematian. Kakinya melangkah mantap ke arah kegelapan, meninggalkan jejak yang tak akan pernah bisa dihapus. Tanpa sadar ada seseorang yang mendengarkan percakapan dan ritual Nyi Lara, sehingga sampai saat ini mitos tali pocong masih menjadi perbincangan. Tamat.